Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah akan kita sambung semula uraian dan penjelasan tentang doa yang ada pada ayat terakhir surah Al-Baqarah. Minggu lepas kita bicara banyak tentang doa yang keempat, memohon agar Allah beri kita al-afwu, agar Allah beri kita maghfirah, dan agar Allah berikan kita rahmah. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ini kita telah bicara minggu lepas. Untuk menambahkan penjelasan dari apa yang dipelajari minggu lepas, coba jamaah lihat dalam nota. Saya tidak sempat membacanya minggu lepas. Dalam nota, lihat as-su'alut tsani, persoalan yang kedua, mal farqu bainal afwi wal maghfirah war rahmah. Itu. Pertanyaan kedua yakni mal farqu bainal afwi wal maghfirah war rahmah. Apa perbezaan di antara al-afwu, al-maghfirah, dan ar-rahmah? Saya tidak akan mengulangi apa yang kita telah pelajari minggu lepas, perbezaan tiga kalimat ini. Tapi saya ingin membacakan apa yang dalam nota ini yang tak sempat dibaca minggu lepas. Al-jawab, jawabannya, annal afwa ayusqita anhul iqabah. Bahwasanya al-afwu, saya tidak tahu terjemahan Melayunya, walaupun biasa dicobakan dengan kemaafan. Al-afwa, yakni sesuatu yang boleh menggugurkan siksaan. Itu maksudnya. Al-afwu itu sesuatu yang boleh menggugurkan balasan siksa. Bila seseorang berbuat dosa, maka layaklah baginya untuk ditimpakan siksa oleh Allah. Itu peraturan, itu sunnahnya. Tapi apakah ada yang boleh menggugurkan
balasan siksa daripada orang yang bersalah ada. Apa itu? Al-afwu. Itulah afwu. Yang makna asalnya yakni al-mahwu, memadam. Tajawuz anil azab. Bila kesalahan sudah dipadamkan, mana akibat atau kesan daripada dosa yang berupa azab itu pun dipadamkan. Gugurlah dia. Itu apa? Wal maghfirah ayastura alaihi jurmahu. Sedangkan maghfirah itu ayastura alaihi jurmahu. Allah menutup. Ayastura menutup. Dia Allah lah. Menutup alaihi atas orang tersebut jurmahu, kesalahannya. Jarimah itu makna asalnya sebenarnya kriminal. Perbuatan dosanya ditutup oleh Allah. Tidak dinampakkan. Saunan lahu, sebagai pendinding diri, penghalang diri baginya, min adzabil tahjil wal fadihah. Daripada azab yang berupa rasa malu, rasa hina, dipandang hina, dipandang jahat. Jamaah sekalian, seseorang yang diketahui kejahatannya oleh orang lain pasti malu. Seseorang yang diketahui keburukan dirinya pasti harga dirinya hancur. Seseorang yang dikenal, yang diketahui tersebar meluas dan diketahui oleh orang ramai akan segala keburukannya, pastilah hilang rasa hormat orang-orang tersebut kepadanya. Nah, agar orang itu tetap dipandang hormat oleh orang lain, agar orang itu tidak merasa malu, agar orang itu tidak kehilangan harga dirinya di hadapan orang, maka kejahatan itu ditutup. Ditutup. Sehingga orang lain tak nampak ia jahat. Akhirnya, si pelaku kejahatan itu tidaklah tercemar harga dirinya. Nah, sesuatu yang menutup kejahatan seseorang sehingga ia tidak tertimpa rasa malu, rasa hina, suatu yang menutup itu dalam bahasa agama disebut maghfirah. Contoh, bila kita melakukan satu kesalahan yang melanggar syarak, sebenarnya ia akan menjejaskan harga diri kita, membuat kita malu, mengurangi rasa hormat lain pada kita, jika mereka tahu. Kemudian, agar kita ini tetap dipandang baik, dihormati, tidak ada rasa malu, kejahatan kita itu ditutup oleh Allah. Sehingga orang lain tak dapat mengetahuinya. Nah, penutupan Allah terhadap kesalahan kita, sehingga kita tidak ada terelak daripada rasa malu, hina, itu namanya maghfirah. Dosa ada, tapi masih ditutup. Itu di dunia. Di akhirat, lagi-lagi lah. Dosa-dosa yang kita lakukan itu, Masya Allah, bila didedahkan, hina kita di hadapan makhluk Allah di akhirat. Layak kata kita siksaan akibat dosa kita. Tapi karena Allah tutup,
maka di akhirat kita tetap dipandang mulia oleh makhluk-makhluk Allah, sementara siksa yang sepatutnya menimpa kita terhalang karena kita sudah dihalangi. Penghalang, penutup itu namanya maghfirah. Paham ya? Ini maksudnya. Sehingga ka'annal abdu yaqulu atlubu mikal afwa wa idza afauta anni fasturhu alayya. Sehingga doa yang berbunyi wa'fu anna waghfir lana, wa'fu anna waghfir lana itu seakan-akan kita hamba yang berdoa seperti itu, seakan-akan kita berkata pada Allah, ya Allah, atlubu minkal afwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan. Aku mohon, ya Allah, hukuman yang engkau nak timpakan pada diriku ini, siksaan yang engkau nak timpakan pada diriku ini, tolong gugurkan, ya Allah, gugurkan. Itu wa'fu anna. Waghfir lana. Dan bila engkau telah gugurkan azab siksamu ke atas diriku ini karena kesalahanku, ya Allah, aku mohonlah tutup keburukanku ini. Tutupi. Sehingga tidak ada makhlukmu yang melihatnya. Sama ada kalangan manusia ataupun para malaikat. Di akhirat itu satu nikmat yang luar biasa. Ingat sabda Nabi, apa maksud sabda Nabi? Man satara musliman. Siapa saja yang menutupi aib keburukan saudara muslimnya di dunia, satarallahu aibahu yaumil qiyamah. Nanti di akhirat aib orang itu oleh Allah akan ditutup. Siapa saja yang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, tidak menghibahkannya, sehingga marwah harga diri saudara muslim yang ada aib yang karena kita tutupi tetap terjaga, terpelihara, tidak tercemar kitanya. Balasan yang Allah janjikan di akhirat aib kita yang tentu tidak sedikit oleh Allah akan tutup. Dengan ditutupnya aib kita oleh Allah sebagai balasan karena kita dahulu menutup aib orang lain, maka di akhirat kita tidak dipermalukan oleh Allah. Tidak dihinakan oleh Allah. Nah, penutupan Allah itulah namanya maghfirah. Ya. Dari sini jamaah sekalian, wa'fu anna waghfir lana ni akhirnya disimpulkan. Wa'fu anna mohon agar digugurkan azabnya, itu yakni, itu di belakang di bawahnya ada al-awwal al-adzabul jasmani. Itu azab jasmaniyah. Mohon ya Allah wa'fu anna, itu mohon agar Allah elakkan diri dari kita daripada azab jasmani, azab fizikal. Dibakar di neraka ke, dipukul oleh malaikat ke, dimandikan dengan air panas ke, minta maaf disuruh minum dengan nanah yang panas ke. Itu namanya azab jasmani. Wa'fu anna. Sebenarnya maghfir lana itu mohon kepada Allah agar Allah elakkan kita pada azab ruhaniyah, azab ruhani. Jadi akhirat ini ada azab jasmani, ada azab ruhani. Azab ruhani itu apa? Hina, dipermalukan. Itu kan azab ruhani. Bayangkan kalau keburukan kita didedahkan oleh Allah, sehingga seluruh makhluk menyaksikannya. Bahasa kita,
Macam mana kita nak tunjuk muka? Allah hinakan. Cara Allah menghinakan, iaitu didedahkan keburukannya. Jadi bila kita mohon, ya Allah waghfir lana, kita mohon agar Allah, ya Allah tolonglah jangan dedahkan keburukan hamba-Mu ini. Jangan bukalah aib diri ini. Jangan tunjukkan dosa-dosa kami, ya Allah tolong tutup, ya Allah tolong tutup, ya Allah. Nah, itu waghfir lana. Jadi azab ada dua, azab jasmani, azab rohani. Kalau kita tidak mau tertimpa kedua jenis azab ini kerana dosa-dosa kita, rajin-rajinlah mohon wa'fu anna waghfir lana. Paham ya? Wa'fu anna waghfir lana. Itu dia. Baik. Berikutnya saya bacakan, falamma takhallasa minhuma, maka tatkala seseorang itu telah terbebas dirinya daripada kedua-duanya, azab jasmani pun bebas, azab rohani pun bebas, karena telah mendapatkan al-afu dan juga telah mendapatkan maghfirah, aqbala ala talabit tawab. Maka ia mulalah menghadap Allah untuk meminta ganjaran. Gitu. Pertama doanya yakni minta agar dijauhkan daripada azab. Diselamatkan daripada azab. Bila itu telah berjaya diraih, mohon, ya Allah, berilah kami ganjaran. Berilah kami upah. Berilah kami reward, ya Allah. Indah sekali ya bahasanya. Indah sekali. Ibarat sakit, ibarat ada masalah, jatuh, miskin, sakit, dan macam-macam dihina. Mohon ya Allah, bebaskan hamba daripada kemiskinan. Ya Allah, bebaskan hamba ini daripada rasa sakit. Bebaskan hamba ini daripada kehinaan. Mula-mula kita minta itu. Lepas itu Allah kata, ya, aku akan bebaskan kamu dari miskin. Sekarang kamu, kemiskinan dah hilang. Ya, aku dah hilangkan sakit kamu. Sekarang kamu dah sembuh. Ya, sekarang kamu tidak lagi hina lagi. Kamu dah punya harga diri. Benda-benda yang kita tak nak, Allah dah tarik. Lepas itu apa yang kita minta? Takkan itu cukup. Ya Allah, karena kemiskinan yang selama ini menimpa diri ini telah Engkau ingkat, ya Allah, mohonlah, aku mohon padamu, ya Allah, bagilah aku kekayaan. Masya Allah. Ya Allah, setelah Engkau membebaskan hamba ini daripada rasa sakit, sekarang sudah, ya Allah, tolonglah jaga kesihatanku. Nah, itulah ibaratnya doa ini. Selepas kita dibebaskan daripada azab jasmani dan rohani, mohon pada Allah, warhamna, mohon rahmat. Mohon rahmat itu yakni minta balasan, minta kebaikan. Karena kedua-dua sebelumnya, mohon agar Allah jauhkan daripada dua jenis siksa. Tak mulia macam manalah doa seperti ini. Patut Nabi beritahu kita, ingat dalam permulaan kajian kita, siapa yang pada malam harinya baca ayat ini, 200 surah Baqarah, kafatahu, memadai. Cukup bagi orang itu. Cukup sebagai pelindung diri, cukup sebagai kebaikan, cukup dan Masya Allah banyak. Kita telah pelajari pada awal dahulu. Itu jangan tinggalkan. Sudah tahu tinggal amal. Kalau sudah tahu tapi tak amal, ya tak dapat apa-apa. Tahu tapi tak amal, itu tak dapat apa-apa. Untuk kita boleh beramal, kita kena tahu dahulu benda itu suruhan. Sebab kalau kita tak tahu benda itu baik, tak tahu benda itu suruhan, kita tidak akan beramal. Tapi kalau kita sudah tahu benda itu suruhan dan benda itu baik, bila tak buat, ya sama aja lah dengan yang tak tahu.
Lalu apa bezanya antara A yang tahu tapi tak amal dengan B yang juga tidak beramal karena tak tahu? Lalu apa bezanya antara yang tahu dengan yang tahu? Nah ini, Masya Allah, jangan tinggalkan. Malam hari, paling tidak sebelum tidur, baca 2 ayat terakhir. Karena isinya, mohon agar Allah elakkan daripada 2 jenis siksa, wa'fu anna firana. Lepas itu, mohon warhamna. Mohon pada Allah agar Allah berikan kita 2 jenis nikmat. Lawan dia. Kalau siksa pun ada 2 jenis, nikmat pun ada 2 macamnya juga. Warhamna, warhamna. Akbala ala tulabit tawa. Wa huwa aidan kismani. Dan balasan itu ada 2 juga. Ganjaran itu ada 2 juga. Tawabun jusmaniyun, ganjaran jasmaniyah, fisika, wa huwa na'imul jannati wa laddatuha wa thayyibatuha. Surga dengan pelbagai nikmatnya, dengan berbagai kelezatannya. Makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, tempat duduknya, tilamnya, pelayannya sentiasa taat melayaninya. Itu namanya sawabun jasmaniyah. Jusmani. Ganjaran nampak kan? Makan, minum, pakai baju sutra warna hijau, pakai gelang emas, duduk bersandar, burak dengan kawan, Allahu Akbar. Tuh. Yang kedua, sawabun ruhaniyun. Ganjaran yang bersifat ruhaniyah. Ruhani. Apa itu sawabun ruhaniyun? Wa ghayatuhu, kemuncaknya. Ganjaran rohani yang paling tinggi, kemuncaknya, yakni ayyatajalla lahu nuru jalalillahi ta'ala. Bila Allah, nur Allah yang maha agung telah bertajalli kepada orang itu. Dalam bahasa mudahnya, Quran kata, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Karena dapat memandang kepada wajah zat Tuhannya. Dengan cara yang sesuai bagi keagungan Allah. Itulah kemuncak nikmat rohani. Bila seorang hamba dapat melihat zat Allah atau Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling sesuai dengan kemuliaan Allah. Tentang caranya jangan difikir. Kita hanya wajib yakin Allah berjanji hambanya yang layak nanti akan memberikan nikmat rohani yang paling tinggi. Dapat memandangnya. Tentang caranya jangan difikirkan. Karena akal tidak beri kemampuan. Tentang tempatnya sudah diberitahu, surga. Tempatnya surga. Tentang masanya tidak diberitahu, petang ke pagi ke malam ke siang ke. Surga itu luas, lebih tepatnya khususnya di bilik mana, arah mana, tak tahu. Itu nikmat rohani. Jadi sebagaimana siksa itu ada 2, siksa jasmani dan siksa rohani, nikmat pun ada 2. Tapi untuk memohon nikmat rohani hanya perlu 1 patah kata. Warhamna. Warhamna. Itu saja. Dah dapat 2 nikmat rohani jika dikabulkan. Untuk mengelak daripada siksa, 2 jenis siksa, perlu 2. Wa'fu anna waghfir lana. Subhanallah. So itu bila yang kita minta tu sebesar itu, ya mas sekalian, maka memanglah mau tak mau kita kena faham, mau tak mau kita kena hayati semasa baca doa ini. Walaupun kenapa wa'fu anna waghfir lana, hayati betul-betul. Sebab yang kita minta ini bukan benda remeh. Orang miskin, nak masak tak ada beras.
minta bantuan pada orang lain, itu sampai menangis-nangis. Karena baginya Allah, kalau tak dapat beras hari ini, kami sekeluarga dengan anak yang masih kecil kelaparan. Mungkin aku sanggup lapar, tapi tengok anak tak sampai hati. Menangis-nangis itu minta beras. Yang diminta beras. Tapi beras bagi orang yang sangat-sangat memerlukan, harganya, nilainya tak terbayang. Ya, sangat tinggi. Sehingga boleh menangis. Kenapa menangis? Minta menangis. Karena tahu yang diminta itu benda yang sangat berharga. Jika tak dapat, ya sengsara lah. Nah sekarang, mohon pada Allah agar kita diselamatkan dari dua siksa. Mohon pada Allah agar Allah bagi kita dua balasan. Kalau kita memahami dengan betul-betul faham, yakin, ikhlas, benar-benar faham betapa besarnya, dahsyatnya nilai yang kita minta itu. Terselamat dari benda-benda siksa. Itu kan luar biasa itu. Bukan benda remeh. Mendapatkan dua nikmat, dua jenis balasan. Itu juga luar biasa. Kalau kita tahu nilai yang sangat besar, pasti semasa memohon, ya Allah, tak tahulah, mungkin tak terkata. Mungkin sambil duduk, sambil wa'fu anna, mungkin. Ya, karena kita dapat bayangkan, kalau kita gagal mendapatkan doa ini, gagal mendapatkan keselamatan dari dua jenis siksa, gagal mendapatkan dua jenis balasan nikmat, sengsara sepanjang hayat. Kalau orang miskin yang lapar gagal dapat beras pun paling lapar, itu pun boleh nangis ketika minta. Jadi kalau kita nak menghayati doa ini, jamaah sekalian, fahami pertama, yang kita minta itu sebenarnya sebesar apa kebaikannya buat kita. Betulkah kita memerlukannya? Atau jangan-jangan kita daripada tidak? Jadi kadang orang mohon ampun pada Allah, mohon agar Allah jauhkan daripada neraka, mohon pada Allah agar Allah masuk surga. Macam tak nak sangat. Mohon surga tu macam nak tak nak. Sebagiannya akhirnya doanya wa'fu anna waghfir lana warhamna antal fansuna wa lakum kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa pun dilakukan, amin pun dilakukan. Muka pun tak nampak ada pucat ketika dia mohon agar Allah tidak ada neraka. Wah, neraka yang dia minta, yang dia mohon pada Allah agar Allah jaga dirinya. Itu siksa yang maha dahsyat. Macam mana minta agar Allah tidak benarkan, tapi muka ceria, tak ada rasa takut pun, tak ada pucat pun. Minta surga, tempat yang abadi, kena abadi. Macam tak serius, macam ini puncanya kurang penghayatan. Doa mungkin hanya dianggap sebagai satu ibadah ritual biasanya, ya biar doa lah. Bukan, doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan seelok-eloknya, sebaiknya, bahkan semestinya, yang keluar daripada mulut kita, Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya, wa'fu anna waghfir lana hamna umpamanya. Itu sebenarnya ungkapan, itu ekspresi daripada apa yang dalam hati. Jadi apa yang dalam hati kita itu jika dikeluarkan bunyi dia wa'fu anna gitu. Bukan sini cakap dulu hati tak tahu apa yang kita ucapkan. Bukan. Ingat Nabi bersabda, innallaha la yaqbalu da'watu 'abdin. Innallaha la yastajibu da'wata rajulin an qalbil laghin kama qol. Allah tidak akan menerima, Allah tidak mengabulkan doa seseorang
Yang muncul, yang datang, yang keluar dari hati yang lahu. Coba kita doa. Ingat kayak apa yang kita minta tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tadi doa apa? Entah. Tapi itulah doa yang saya hafal. Ini seringkali berlaku seperti itu. Sehingga doa sudah dianggap sebagai sesuatu adat. Bukan, doa bukan adat. Doa al-ibadah. Ya, Nabi kata, ibadah. Mesti ada rasa kehambaan. Ada orang terperangkap dalam runtuhan bangunan. Terperangkap. Dia masih hidup karena hanya kakinya yang tertindih dengan batu besar. Tangan tindih kaki, tapi boleh teriaklah masih hidup. Ketika pasukan penyelamat di luar sini yang mendengar bawa anjing, dia menjerit-jerit, tolong, 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 tolong. Kenapa dia minta tolong betul-betul sampai menangis-nangis? Dan merasa tidak berdaya. Iya, karena dia tahu bila tak mendapat pertolongan, mati di situ. Tolong, tolong. Karena tahu betapa besar makna arti pertolongan yang dia minta itu. Sehingga mintanya khusyuk. Hatinya sampai menangis. Itu baru minta tolong. Itu baru minta apa ya, beras. Yang kita minta ini bukan Allah. Lebih itu. Jadi kalau hati kita lagu, bahkan macam tak, ya bagaimana kita nak dikabulkan? Sebab tambah mungkin ramai dari saudara kita, doa itu dianggap sebagai, ya biasanya doa-doa lah. Takkan tak doa? Wah, itu rugi sekali ya. Ingat, yang kita minta sebenarnya bukan benda remeh. Jadi sawabun ruhaniyun, ganjaran rohani ada ini, kemuncaknya yakni ayat tajallalahu nuru jalalillahi ta'ala. Allah bertajali, nur Allah bertajali pada orang itu. Wa yankashifu lahu biqadri taqah. Allahu Akbar. Lalu tersingkap, terbuka lahu bagi orang tadi biqadri taqah. Ya, ikut kadar kemampuannya lah. Apa maksudnya? Kalau para nabi ketika Allah beri nikmat rohani dapat memandang Allah, tentulah lebih tinggi, lebih terang daripada orang mukmin yang juga telah punya peluang dapat melihat Allah. Tak sama lah. Ikut kualiti orang yang melihatnya. Kalau kualiti hati, kualiti iman orang itu, kualiti ubudiyah orang itu, pangkat Nabi, ya tentulah terang benderang ibaratnya. Bagi orang mukmin, ya tentu tidak dan mungkin rasa takut pun beza, ketika di dunia pun beza. Nabi solat subuh umpamanya. Sahabat solat subuh berapa? 2 rakaat. Bukan 8 rakaat. Yang dibaca Nabi, yang sahabat solat subuh apa? Sama dengan kita baca. Sama. Syarat rukunnya sama. Mesti ada Fatihah. Bermula dengan takbir, dengan salam. Tapi kualiti solat Nabi, kualiti solat sahabat tentu berbeza dengan kualiti salat kita. Dan salat itu yakni orang berhadapan dengan Allah, berdua dialog. Fatihah dialog. Tentu kualiti tingkat kekhusyukan para nabi, sahabat ketika salat, ketika ia baca Fatihah, tentu tak sama dengan kita. Mereka boleh menangis-nangis ketika menyebut iya kana buat wa iya kana nasta'in. Nangis. Baca surah jumpa tu nangis lagi. Pernah kan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bercerita malam hari Nabi minta izin nak pergi solat malam. Lalu Aisyah Ummul Mukminin perhatikan, berdiri menangis, berdiri lama menangis, rukuk lama menangis, duduk menangis, basah dia punya jamur dengan air mata. Macam mana ya? Tadi baca sama dengan kita baca ayat Quran juga. Kenapa kita jauh? Nah, di sini pun berbeza. Ketika dunia berhadapan dengan Allah,
salat tak sama keadaan jiwanya dengan kita. Nanti di akhirat pun tak sama. Biqadri taqah. Minta maaf, selagi minta maaf. Kalau kita masa salat atau masa doa, langsung tak ingat apa yang kita baca. Apa tadi doa apa? Doa biasalah, doa Rabbana atina fid hasanah lah, kan itu doa minta dunia baik. Biasa dah lah. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudahlah. Nabi aja ada hadisnya. Betul, tapi begitukah yang dimaukan oleh Nabi dalam mengamalkannya? Di kadang-kadang tak ada hadisnya sahih. Baca doa ini. Betul, tapi masalahnya seperti itukah Nabi menyuruh kita mengamalkannya? Itu yang perlu kita pikirkan. Soalnya kita minta bukan benda biasa. Anak pandai, nak belajar ke sekolah pandai sungguh. Banyak tawaran universiti yang hebat. Malahnya orang tua tak mampu. Kalau tak mampu, biayanya ya tak boleh sambung pelajar ketika yang main. Mintalah bantuan via sewa sana. Kalau tidak, pinjamanlah PTPTN ke apa, minta. Oh, datang pasti menangis ketika minta beasiswa. Sebab tahu kalau tak dapat habis ada aku, kata nangis. Itu baru minta beasiswa. Itu baru minta pinjaman PTPTN. Yang kita minta bukan beasiswa, yang kita minta surga dan isinya. Yang kita minta bukan hanya selamat daripada musibah, selamat daripada api neraka. Takkan kita minta dengan mimik muka yang biasa-biasa saja. Saya kata tadi, minta dijauhkan daripada azab, muka ceria ya, tak ada pucat pun. Tolong ini dilatih. Ini kaitannya dengan hati. Itulah pentingnya mempelajari hati, bagi makan pada hati yang dipanggil al-ihsan. Pentingnya pelajaran tazkiyatun nafsi. Pentingnya pelajaran qalbun salim. Okeylah, ada orang kata pentingnya pelajaran tasawuf. Penting sekali. Tidak cukup hanya dengan, tak apalah, Nabi suruh doa-doalah. Apa doa Nabi ya? Ini, itu ikut sunnah. Betul. Tapi berarti, di situkah kita belajar? Tidak. Nabi mengajar aspek rohani. Aspek rohani. Ya, ini. Wa yankasifu lahu biqadri taqati ulu kibriya ilah. Ketinggian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalika bi ayasira ghaiban an kulli ma siballah. Masya-Allah. Ketika seseorang hamba mukmin yang dapat nikmat ganjaran rohani, yakni lihat Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku waktu itu? Dalika bi ayasira ghaiban an kulli ma siwallahi taala. Tiba-tiba selain Allah lenyap daripada pandangannya, selain Allah lupa, tidak ada ingat pun, karena sudah melihat zat satu-satunya. Itu ada, soalnya kita dahulu kita belajar tafsir Qasas dulu ya, cerita Nabi Musa ya. Berjumpa Allah dalam keadaan rodiyah mardiyah itu tujuan hidup. Oke? Berjumpa Allah, beri dapat memandang Allah dalam keadaan rodiyah, mardiyah, ridho dan ridho, itu tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Makanan, minuman, pemberian Allah, nikmat dunia, nikmat, itu hanya keperluan hidup. Keperluan hidup. Orang ini sudah mencapai tujuan hidupnya. Sudah bertemu dengan pemberinya. Kalau selama ini kagum, cinta kepada pemberiannya, setelah jumpa dengan pemberinya, lenyap. Ingatannya pada pemberiannya lenyap. Nikmat surga itu memang sangat tinggi. Tapi ketika orang ini diberi kesempatan berjumpa Allah, melihat Allah, nikmat surga yang dahsyat itu pun hilang dari ingatan. Dah menjadi kecil. Bukan bukan dia tak perlukan, menjadi kecil. Kepuasan rohaninya
sudah berada di kemuncak ketika hamba diterima oleh Allah, melihat Allah. Sehingga nikmat surga menjadi kecil. Sebagai contoh lah. Ini kaitannya dengan rasa ya. Ini kaitannya bukan dengan syariah yang sekalian. Ini bukan pelajaran hukum hakam. Pelajaran hati, ihsan, tazkiyatun nafsi. Saya contoh. Kaitannya rasa. Rasa itu letak dalam hati. Sangat menyayangi B. Memang kekasihnya. Ya, Romeo dan Juliet lah ibaratnya. Romi dan Julie. Sangat mencintai satu sama lain. Dan sangat merindui. Sentiasa berusaha mencari peluang untuk bersua dan berjumpa. Suatu hari, si Julie telah berjanji bersedia berjumpa dengan Romi. Wah, luar biasa itu. Berjumpa. Tiba masa untuk berjumpa di rumah. Romi pun pergi rumah Julie. Wah, dihidangkan makanan yang paling lezat oleh pelayannya, pembantunya. Bukan main puasnya si Romi. Akhirnya lah sampai juga lah ke rumah kekasihnya. Menikmati hidangan yang spesial. Diraikan luar biasa. Tapi walaupun dah lama itu tak jumpa tuan rumahnya. Tak jumpa Julie. Tapi Julie tak jumpa. Agak-agak kecewa atau puas? Puas aku, tak apalah. Tak jumpa kekasih pun tak apalah, sekurang sudah makan pemberiannya. Makan kue masakannya. Itu maknanya cintanya masih lebih cinta kue daripada cinta kepada pembuatnya. Itu bukan cinta sebenar. Cintanya kepada tempat tinggalnya, bukan pada pemiliknya. Pasti dia Allah kecewa lah. Sedih, saya belum puas rasanya, belum puas. Tapi bayangkan, jika si Romi boleh berduaan dengan si Julie kekasihnya. Walaupun tidak di rumahnya. Ibaratnya, walaupun tidak di rumahnya. Di bawah pokok pisang. Pasti Romi sudah melompat-lompat. Ya, lebih baik saya jumpa kekasih daripada menikmati makanannya. Itu sebagai misalan. Analogi saja. Tapi lagi, ini kaitannya dengan rasa. Demikian ahli surga bila sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, selain Allah, mana makhluk Allah, pemberian Allah termasuk surga nikmatnya, ghaib, hilang gitu. Karena itu kemuncak sawabur rohani. Mustaghriqan bil kulliyah. 15 orang ini tenggelam, hanyut, lebur secara total. Mustaghriqan bil kulliyah. Lebur, hanyut. Fi nuri huduri jalalillahi ta'ala. Lebur, larut secara total. Di dalam nur kehadiran Allah di hadapannya. Lenyap, ya tidak ingat apa-apa. Nabi Musa pernah punya pengalaman ini. Semua Nabi ada pengalaman. Ketika di Tursina. Panggil ke Tursina dalam perjalanan Musa ke Mesir. Apa tujuan awal Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina? Nak cari api. Karena di situ nampak ada api. Api apa? Api untuk memanaskan badan, berdiam. Karena malam itu sejuk, gelap pula tuh. Ada api, selalu ada. Paling tidak, kalau ada api, mana ada tuannya lah. Ya, mintalah bermalam. Api itu tujuan hidup Musa. Sesampai di tempat yang ada api tak jumpa. Tapi Nabi jumpa yang mencipta api. Namanya Allah. Itu kan ada dalam Al-Quran. Musa pun tahu, api tak jumpa. Api itu keperluan hidup. Jumpa Allah itu tujuan hidup. Musa diajak berdialog oleh Allah. Lebur ibaratnya. Musa mustaghriq bil kulliyah. Kelam,
hanyut, lebur secara total dalam nur Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Anda bisa mendengar firman Allah, berdialog mesra dengan Allah. Aku ni Tuhanmu, tak ada hasil aku, berani gini-gini. Lupa Musa. Musa lupa. Musa tak jawab, ya Allah, kami datang Tuhan ini bukan nak dengar ini semua. Kami nak cari api. Ni, bini anak aku, anak ke tak ingat Musa itu hilang. Itulah kemuncak kebahagiaan rohani yang paling dahsyat. Paling tinggi. Pernah kita bayangkan, tiba-tiba Musa ingat, ya Allah, betul lah kau ni Tuhanku, tapi kenapalah banyak sangat cakap. Ni, isteri aku kesejukan di sana tu. Kambing aku hilang, macam mana ni? Allahu Akbar. Macam mana orang yang sudah dekat dengan Allah, lupa masih ingat pula kambing. Itu semua berikan ajaran qalbun salim, ajaran sasung paling dalam jamaah sekalian. Diharapkan orang yang dah jumpa Allah atau orang yang sedang berusaha untuk jumpa Allah. Salat itu salah satu medium untuk seorang hamba jumpa Allah. Ini wajah tu itu. Maka usahakan masa salat jangan ingat kambing, jangan ingat baju, jangan ingat Maggi yang tadi masak. Cemana depan Allah juga tapi ingat pembina yang remeh-temeh. Nah, ini perlu ditingkatkan. Dan manusia diberikan potensi oleh Allah untuk itu. Boleh. Syaratnya dilatih. Kecuali kalau tak ada latihan, tak ada usaha. Ya, solat lah. Biasa solat. Sebab apa? Kalau tak solat dosa, itu susah. Ini aspek rohaninya. Ini aspek qalbun salimnya. Ya. Bayangkan. Ayat ini menyatakan, bila ketika orang mendapatkan sawab rohani, dengan dikabulkannya warhamna, wa'fu anna, warhamna dikabulkan. Saat itu mustaghriqan bil kulliyati fi nuri huduri jalalillahi ta'ala. Orang ini mustaghriq itu maknanya tenggelam, makna harfiahnya. Boleh kena tenggelam, hanyut, lebur secara total dalam cahaya kehadiran Allah di hadapannya. Mereka tak ingat apa-apa. Tak ingat itu, tak ingat ini, tak ingat itu. Yang lain kan makhluk. Kan orang yang dah jumpa Khalik masih ingat makhluk. Itu tidak mungkin. Hati macam tidak mungkin. Itulah yang kita pohon jamaah sekalian. Dan untuk sampai ke itu, Allah mengajar kita doa yang sangat penting. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna. Syaratnya dipahami doa itu, lalu dicamkan, dilatih. Iya ya. Sekarang aku baca wa'fu amma anna. Apa yang aku minta sebetulnya? Sebesar apa sebenarnya manfaatnya aku minta ini? Sebesar apa musibah yang akan menimpa aku jika aku gagal mendapatkan apa yang aku minta? Itu hayati. Kalau hati tiba-tiba meremang, tiba-tiba, itu mana sudah mulai ada latihan. Hati kita mana sudah mulai rasa. Wa'fir lana. Hayati betul-betul. Apa yang aku minta dalam wa'fir lana ya? Sepenting apa benda yang aku minta ini? Buruk ke? Sebesar apa keburukan, kerugian, kedahsyatan, bencana yang menimpa aku jika aku gagal mendapatkan? Kalau itu dapat difahami, insya Allah khusyuk. Masa menyebutnya. Warhamna demikian juga. Ya Allah rahmatilah aku. Apa yang aku minta ni ya? Rahmat. Rahmat itu apa? Kalau kita tak ada maklumat tentang makna rahmat yang sebenar, memanglah kita tak boleh membayangkan sebesar apa rahmat, manfaat rahmat itu. Sedasar apa musibah yang menimpa kita jika kita gagal mendapatkannya. Faham ya itu? Nih. Minggu lepas saya sempat baca ini. Baik. Kemudian ada selingan. Warhamna itu disebut ya tadi sudah ada. Warhamna ay talabu li sawabil jasmani. Wa qul badaya anta maulana. Masya Allah.
Anta maulana, anta maulana. Tolabun litawabir ruhani. Anta maula engkau ya Allah adalah maula kami, pelindung kami, penjaga kami. Pak, sekarang-karangnya lah. Ini tolabun litawabir ruhani. Ini permohonan, permintaan untuk mendapatkan ganjaran rohani. Li'an yasirul abdu mukbilan bil kulliyatihi alallahi ta'ala. Masya Allah. Ketika seorang hamba menyebut anta maulana, li'an yasira, supaya hamba itu menjadi, supaya hamba menjadi mukbilan, menghadap bilkulah, sepenuhnya, menghadap sepenuhnya, menghadap secara total Allah atas Allah, bukan pada yang lain. Bukan pada yang lain. Karena kita kata anta maulana. Maknanya harapan kami ya Allah hanya engkau. Ya aku yakini hanya di kau. Yang mengurus urusan kami baik buruknya hanya engkau. Yang menguasai sepenuhnya atas diri ini adalah engkau. Nasib hambamu ini dari ujung rambut hingga kaki adalah engkau. Dan kami percayakan sepenuhnya, serahkan sepenuhnya diri ini kepada engkau. Itu makna di sebalik ucapan anta maulana. Yakni kita adalah mukbilan kulliyah. Kita berhadap secara total. Sehingga ketika kita kata anta maulana, kita tidak ingat yang lain. Kita tidak lagi bersandar kepada itu, pada ini, tak khawatir itu, tak khawatir ini. Ya Allah, yang aku khawatirkan, ya Allah, yang aku takutkan, engkau tidak memandangku. Itu yang paling aku takutkan, ya Allah, aku kehilangan engkau. Tapi biarkan kita belum mampu sudah itu ya. Biasanya yang kita harapkan macamnya kalau lah kita hilang barang, kita takut kalau nanti harga barang terus naik. Kita khawatir nanti kalau apa ini macam mana nanti ada bubi wabah sakit. Betul, itu boleh kita khawatir, tapi khawatir itu dulu khawatir fitriah kan. Belum khawatir ibadah. Khawatir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita boleh takut pada penyakit yang akan menimpa kita. Tak salah, tapi namanya itu ya basyariah lah, fitriah lah. Tapi jangan sampailah rasa takut kita pada kemungkinan penyakit yang menimpa kita mengatasi rasa takut kita kepada kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan kita menafi tanpa kita sadari kuasa Allah yang sesungguhnya dengan firman-Nya kun fayakun. Sakit ke tak sakit kan bila Allah sudah kun, ya yang terjadi kunnya adalah bumi langit dan isinya pun Allah nyatakan wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Menjaga bumi langit dan isinya dan aras la yaudu, tidak membuat Allah berat, susah, tak cukup tangan. Ini kan pula hanya mengatasi penyakit yang kecil bagi kita. Sebab itu kekuatan kita bersandar pada Allah dengan anta maulana itu adalah pendinding diri yang paling besar terhadap segala kemungkinan yang tak baik. Walaupun tetap wajib kita berusaha. Itu Allah yang suruh. Kita tetap wajib berusaha untuk sehat, untuk hidup senang, untuk pandai, untuk itu Allah yang suruh. Allah yang suruh. Tetapi hasilnya nanti sama ada sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau tidak, itu di tangan dia. Karena dia kita kata anta maulana. Begitu maksud saya. Sebab kalau kita tak faham anta maulana nanti, semana kita dah berusaha, kita ini tapi tak berubah, tak aci lah. Macam mana tak aci? Apa kita fikir kita punya kemampuan
Apa kita pikir kita punya kekuasaan? Apa kita pikir kita punya otoriti yang mutlak untuk menentukan hasil usaha kita? Apa kita betul-betul yakin yang bila kita sudah campurkan 2 campur 2 mesti 4? Itu kesilapan kita. Kita hanya disuruh oleh Allah, campurkanlah 2 campur 2. Untuk mendapatkan 4, cobalah kamu usaha 2 campur 2, 2 darab 2, 5 tolak 1, 3 campur 1, 10 tolak 6. Kalau kata buat itu namanya langkah kerja, itu namanya ikhtiar. Tapi Allah ingatkan, walaupun kamu telah berikhtiar sesuai dengan perintahku, nanti hasilnya yang menentukan aku, bukan kamu. Masa berhasilnya itu bila yang menentukan waktunya aku, bukan kamu. Inilah makna anta maulana. Jadi kalau kita paham anta maulana, orang sehebat manapun ikhtiarnya, orang susah ingin senang, orang miskin ingin kaya, orang gagal ingin berjaya, orang sakit ingin sembuh. Sehebat manapun usahanya, sebanyak makhluk waktu kan. Tapi ya, katalah hasilnya belum nampak, bahkan hasilnya tidak sebenarnya diharapkan, ya tidak kecewa. Macam tak kecewa? Karena dia tahu yang menentukan hasilnya bukan dia, tapi anta maulana. Pasti dia happy saja. Happy kenapa? Terima kasih. Karena apa? Allah sudah beri kita peluang untuk ikhtiar. Dan ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah. Orang sakit lalu berikhtiar untuk sembuh, itu ibadah. Walaupun dia tidak sembuh. Allah tak bagi sembuh. Tapi biasanya kan ramai orang kan begitu. Kalau kamu sakit, lalu kamu tinggal ubah sana sini, tapi kamu itu sia-sia je lah. Itu memang sia-sia lah. Saya pun rasa, sia-sia dah bertahun-tahun aku sah. Allah kata tak sia-sia. Sebab aku yang suruh kamu ikhtiar, maknanya kamu buat apa yang aku suruh. Itu adalah ibadah. Aku bagi pahala. Tapi kamu, Allah kata, berfikir lain. Kamu fikir bila kamu telah berusaha dan hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, kamu anggap usahamu sia-sia. Itu salah kamu. Sehingga kamu menyesal, kamu kecewa. Coba kalau kamu fikir seperti mana yang aku perintahkan, kata Allah. Berikhtiarlah. Dan itu ibadah. Aku bagi kamu pahala. Adapun hasil ikhtiarmu, kamu jangan campur tangan. Engkau tak ada hak untuk campur tangan, kata Allah. Yang ada hak untuk menentukan hasil ikhtiar kamu, di mana bila benar sifat itu aku. Kan kamu telah kata anta maulana, anta maulana, anta maulana. Inilah makna doa yang luar biasa dasarnya ini. Sehingga doa ini bukan doa biasa. Doa yang benar-benar membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan. Doa yang bila kita pahami, kita menjadi orang yang sangat kuat. Menerima apa saja ketetapan Allah. Doa yang membuat kita sentiasa lapang jiwa kita, hati kita. Walaupun ternyata yang berlaku menimpa diri kita ini tidak sama dengan kita harapkan. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu maknanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah termakbul. Karena doanya, ya Allah berikanlah aku di dunia ini kebaikan. Dan dia telah diberi kebaikan. Jangan kita pikir kebaikan yang kita minta dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu hanya sehat, bukan sakit. Senang, bukan susah. Untung, bukan rugi. Berjaya, bukan gagal. Naik jawatan, bukan buang kerja, bukan. Itu memang hasanah, tapi ada hasanah yang terbesar, yang besar lebih dari itu. Apa dia? Hati sentiasa lapang dalam semua keadaan. Hati sentiasa tenang dalam bebanan. Karena tahu, anta maulana, oh aku hamba, aku masih punya dia. Ya Allah, aku bahagia ya Allah karena aku masih punya engkau. Walaupun aku tidak mendapatkan apa yang aku minta daripada engkau, tak jadi masalah. Selama aku masih punya engkau. Anta maulana, anta maulana.
Saya ingat sangat dahsyat lah. Doa ini sangat, memang sengaja saya kutip jam sekian, tafsirnya daripada tafsir yang sifatnya tafsir ihsan. Bukan tafsir hukum makam ya. Kalau tafsir hukum makam tidak ke situ penjelasannya. Ini tafsirnya lebih kepada hati. Karena doa itu yang lebih punya peranan besar, yakni hati. Bukan mulut. Bukan lidah. Ramai orang yang khusyuk, artinya doanya dikabulkan walaupun tak cakap. Karena tak terkeluar. Yang nak diminta tak keluar, hanya menangis. Tapi Allah tahu apa yang diminta dalam hati itu. Sehingga tak terkeluar. Nah, itu hebat. Daripada yang lancar berdoa tapi hatinya lawa. Allah macam tapi tak tahu apa itu. Itu jelas disindir oleh Nabi. Allah tidak akan kabulkan, tak akan dengar dah doa seseorang yang keluar dari hati yang lagu, lahun, lupa, lalai, leka. Faham ya? Anta maulana. Anta maulana. Baik, saya habiskan ini tentang anta maulana ni. Jadi anta maulana tu khitabun lil khadirin, masya-Allah. Bila kita kata anta maulana. Contohlah jamaah sekalian, contoh. Kita jumpa. Kita sebagai anak. Lama tak jumpa. Tiba-tiba jumpa dengan ayah kita. Karena kita sudah biasa jumpa dengan ayah kita. Lalu kita berpeluk, dekat-dekat, lalu kita anta walidi. Anta walidi, anta walidi. Engkau adalah ayah kandung saya. Kalimat anta walidi itu ditujukan pada mukhatab yang hadir atau mukhatab atau yang gaib. Anta walidi. Engkau ayah kandung saya. Itu ditujukan kepada mukhatab yang ada di depannya atau pada gaib yang entah di mana. Mesti yang hadir kan, ini mana mukhatab. Itu makna khitabunil hadirin. Jadi kalau kita kata anta maulana, rasakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Itu maksud saya. Kita menyebut anta maulana, kita tidak merasakan kehadiran Allah. Susah seakan-akan Allah tak perhatikan. Kita berdoa seakan-akan Allah tak dengar. Tidak merasakan kehadiran. Wahal Allah ini sentiasa hadir dalam kehidupan hambanya. Bahkan Allah berfirman beritahu kepada kita, ini korib. Hambaku, aku ini dekat sangat dengan kamu. Hampir. Karena aku ini hampir dengan kamu, maka kamu kata anta maulana. Engkau ini mukhatab. Ini penting. Bayangkan kalau seseorang susah dan ia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, hilang kesusahan itu. Karena kesusahan itu kecil. Baginya, ketika orang itu merasa Allah hadir dalam hidup. Kan dia, Allah itu sebagai maula dia. Susah apa bagi Allah menghilangkan kesusahan kita yang kecil itu, jika ia kehendaki. Begitulah jemaah sekalian. Iblis pun jadi lemah bila seseorang itu isinya berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit dan isinya menjadi kecil. Ingat dalam doa yang dibaca oleh Nabi yang kita suruh baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Ya. Ada doa, ada ucapan yang Nabi suruh kita baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fit samai wala fil ard. Kan? Wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah. Dengan namamu ya Allah. Kita berlindung, kita berpegang, kita berdekatan dengan nama Allah. Kalau kita sudah berpegang dengan nama Allah, Allah yang Maha Kuasa ini, la yadurru. La yadurru syai'un, tidak akan mudarat sikit pun.
Sama ada yang di langit maupun di bumi. Tak ada. Bumi, langit, dan tidak akan mampu menimbulkan madarat pada kita jika kita berpegang. Bayangkan. 3 kali pagi, 3 kali petang. Mana ada orang susah kalau begitu? Mana ada orang ketakutan? Mana ada orang tak ada bahagia? Mana ada orang mengeluh? Tapi saya dah baca 3 kali petang di Al-Quran. Tapi kenapa masih suka mengeluh ya? Umpamanya. Bahkan saya bukan 3 kali. Nabi suruh 3 kali. Saya baca 30 kali bahkan. Saya lebihkan. Ya, mana kita hanya mulut yang baca. Bukan dalam hati. Dekat dengan Allah. Rasa dengan Allah itu bukan dapat dirasa dengan mata. Bukan mata alatnya. Bukan mulut alatnya. Bukan telinganya alatnya. Hati. Hati. Bahkan minta maaf, ada kadang-kadang orang berdoa, lalu dia rasakan Allah itu jauh sekali. Tangan angkat tinggi-tinggi, Allahumma, lalu dibayangkan tembus ke Sidratul Muntaha. Itu malah tak betul. Malah tak betul. Coba jamaah sekalian pahami betul-betul. Bila seseorang hamba, bila kedudukan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah. Jamaah boleh buka apa namanya? Audio dia boleh jawab. Bila seorang kedudukan seorang hamba paling dekat dengan Allah. Ketika sujud, Ya. Ketika sujud. Semasa sujud, betul. Itu hadis sahih. Apa perintah Nabi kepada kita semasa sujud? Apa suruhan Nabi? Ya, dalam hadis itulah. Dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan kita paling dekat itulah. Lebih dekat daripada urat Al-Qur'an. Apa perintah Nabi kepada kita semasa kita sujud? Menyuruh kita berdoa. Ya. Menyuruh kita berdoa. Memperbanyak doa. Betul. Hadis itu hadis Imam Muslim. Betul. Sahih. Daripada Abu Hurairah. Ini jangan dianggap kecil ini. Karena ini kayaknya ya. Tapi untuk memahami ya, dengan hati ya. Rasa. Hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Tepatnya hadis itu berbunyi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu. Keadaan hamba yang paling dekat mirrabbihi, daripada Tuhannya. Sangat hampir. Hampir bukan dari segi jarak ya, dari segi kedudukan. Hampir sungguh. Hamba itu hampir dengan Allah, dan Allah pun hampir dengan hamba tersebut. Wa wasajid. Dalam keadaan ketika hamba itu sujud. Lalu Nabi suruh kita manfaatkan kesempatan, peluang yang ada. Karena kita berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah. Allah pun paling hampir dengan Allah. Seakan Nabi, jangan kamu lepaskan peluang keemasan ini. Rugi. Jangan lepaskan. Apa kata Nabi? Fa'akthirud du'a. Banyakkan doa. Masya Allah. Banyak. Bukan maknanya berdoa sambil berdiri tak boleh. Boleh. Sambil buat kereta boleh. Tapi Nabi kata, bila kamu berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah, Allah pun paling hampir dengan kamu, jangan sia-siakan peluang ini. Itulah maksudnya.
Jangan sia-siakan. Ya Rasulullah, macam mana supaya kita manfaat banyak? Minta banyak-banyak. Kita banyak masalah. Kita banyak keperluan. Tiba-tiba kita diberi peluang, katakanlah diberi peluang untuk duduk berdekat, berborak sebebasnya. Minta maaf adalah dengan Tuhanku banyak. Dan Tuhanku berjanji. Dalam balai Islam, balai Islam ilmu. Jauh lagi. Katakanlah, kita ada peluang duduk dekat, borak berdua dengan Tuanku yang Tuhan Agung. Kita pula banyak masalah dan Tuanku berjanji akan menyelesaikan setiap masalah kita. Dan kita punya peluang duduk berduaan. Kalaulah peluang itu tak kita manfaatkan, rugi kita. Macam mana maafkan? Cerita banyak, ya Tuanku, patih begini Tuanku. Oh ya, patih begini. Oh ya, ya. Begitu sepatutnya. Masa dulu, jangan biarkan tak cakap apa-apa, tak dicakap apa-apa, itu balik sekali baru kita baru minta maaf terhege-hege nak tulis surat lah lama. Ya kalau sampai, kalau tidak. Bukan tak boleh, boleh. Tapi masalahnya Nabi kata, rugi nanti kalau kamu tak manfaatkan peluang itu. Akhirul doa. Apa makna hadis ini? Pertama, syarat untuk segera dikabulkannya doa. Ini yang perlu ada ya. Kita mesti merasa sangat dekat dengan Allah dan merasa Allah sangat dekat dengan kita. Itu satu. Dan rasa itu dalam hati. Sebab itu hati tak boleh langgar. Tak boleh langgar. Itu syaratnya. Yang kedua, kita kena faham betul seberapa penting sesuatu yang kita minta itu bagi kita. Besar sangat ke arti benda yang kita minta itu? Penting sangat ke sehingga kita minta sangat tu? Oh, penting karena rahmat Allah. Oh, karena terelak dari neraka. Kita itu kena yakin, kita tahu berapa besar makna yang kita minta itu. Jangan benda remeh. Kalau benda remeh mungkin kita tak kisah sangat. Ada ke dekat-dekat macam itu dengan Tuhan kita banyak masalah yang kita minta benda yang remeh. Biar mempunyai Tuhanku, mohon ampun patih Tuhanku, kalau bolehlah patih nak minta apa namanya itu apa namanya gelang getah tu umpamanya. Tuanku bawa pegang gelang getah tu untuk patih. Jadi berilah. Seremeh itu yang kita minta ketika diberi peluang itu. Minta yang paling besar. Dan kita tahu, oh ini sangat besar, sangat besar. Yang ketiganya, bayangkan dalam hati kita. Kebinasaan, kehinaan, kerugian, kecelakaan yang dahsyat akan menimpa kita jika kita gagal mendapatkan apa yang kita minta. Baru doa kita betul ibadah. Dan itu kita lakukan, katalah Nabi Adam sujud. Pertanyaan saya, kalau orang berdoa dengan kata Allahumma ya Allah, lalu dibayangkan Allah di Sidratul Muntaha, jauh, sehingga perlu Allahumma ya Allah, katalah. Agar Allah dengarlah. Sedangkan Nabi kata, kita kedua kita dekat dengan Allah, yang disebut sujud, dan Nabi suruh kita banyak doa. Maksudnya kita muka kita menghadap ke atas atau ke bawah? Masya Allah. Rupanya doa yang paling cepat didengar oleh Allah justru ke bawah. Kita tempelkan muka kita ke bumi, suara kita pun yang dengar mungkin hanya sejadah, tapi tembus
misalnya ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau doa itu kita bayangkan Allah di langit yang sangat tinggi, macam mana malah sujud lagi bagus. Malah yang ke bawah, makin tunduk. Artinya apa? Bila kita sudah merasa diri kita ini humble, dekat dengan Allah, merasa Allah dekat dengan kita, merasa betapa pentingnya benda yang kita minta, betapa dahsyatnya musibah yang menimpa kita jika kita gagal mendapatkannya. Kita doa sambil menghina, merendahkan diri kita. Letak tunggal tadap dengan suara berbisik. Tembus suaranya ke langit. Mas. Tengok. Suara kita bisikkan ke bawah, ke bumi. Tapi kesannya tembus. Itu kehebatan doa. Apalagi kita kata, Anta Maulana. Aduh. Bila Anta Maulana, kita sudah tidak percaya lagi selain Allah, boleh kasih kita senang, kalau kita sihat. Dah. Bergantung kita hanya pada dia. Dan Anta Maulana satu perkataan, ungkapan dialog untuk mukhatab yang ada depan kita. Anta itu kan depan kita. Takkan kita kata, Anta walidi. Engkau adalah ayah kandungku. Kita kasih orang, tapi ayah masih berada di Makkah. Ya mana mungkin. Mesti hadir depan kita. Itu bahasa yang Allah. Allah tak kata Allahu maulana ke huwa maulana. Anta maulana. Anta. Itu dalam sekali maknanya jemaah sekalian. Sangat-sangat dalam sekali makna dia. Itu maksudnya. Jadi kita kata anta maulana menunjukkan bahwa Allah tu hadir depan kita, rasakan kehadiran Allah. Kalau di dunia kita telah membiasakan diri seperti itu, sentiasa merasakan kita akan dekat Allah, berusaha untuk dekat, Allah pula kita akan hadiran kita. Sentiasa jumpa Allah, bila jumpa Allah pula tak ingat yang lain. Hanya kepada Allah. Insya-Allah. Nanti Allah akan berikan balasan serupa itu. Jumpa Allah berduaan sehingga tak ingat yang lain. Mustagrikun bil kulliyah di akhirat. Karena di dunia dia mustaqbilun bil kulliyah. Sama tuh. Di dunia telah melatih diri mustaqbilun bil kulliyah, mukbilun bil kulliyah, menghadap secara total, maka di akhir nanti jumpa Allah mustagrik begitulah. Lebur, hanyut dalam cahaya karya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fi qali anta maulana terusnya faidatun ukhra dalika anna hadhihi kalimat tadullu ala nihayatil khudu. Bahwasanya kalimat itu menunjukkan tadullu ala nihayatil khudu. Kemuncak khudu, tunduk. Wat tadallul, kehinaan. Wal i'tiraf, dan pengakuan. Bila kita kata anta maulana, itu menunjukkan yang kita telah meletakkan diri kita di kemuncak kehinaan diri kita, kepatuhan kita, pengakuan diri kita bi annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-mutawalli li kulli nikmatin yasiluna ilaiha. Bahwa Allah sahajalah satu-satunya zat yang berkuasa, memiliki, berkehendak, berkeinginan bagi setiap nikmat yang mereka sampai kepadanya. Nikmat itu sampai pada kita semata-mata kerana kehendak dia, kerana dia maulana. Yang kita inginkan tidak sampai pada kita, itu pun kehendak dia. Masya Allah. Kita dibagi banyak kata kita, itu kehendak dia. Kita dapat sikit kata kita, itu pun kehendak dia. Sehingga tidak ada benda yang menimpa kita, melainkan semuanya itu di bawah dia sebagai maulana. Maulana. Sehingga kita tidak komplain. Dapat sikit tak komplain kerana kita tahu, itu kehendak dia. Bagaimana kita berani komplain kepada Allah yang kita kata maulana? Sebaliknya kalau kita dapat banyak, kita pun tidak lupa daratan. Karena banyak itu kehendak Allah, bukan karena kita berhak.
Ini yang kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un dahulu. Bila kita mendapatkan segala-gala yang kita minta, bukan makna kita berhaknya Mas Gan, tidak. Ini karena Allah menunjukkan kasih sayangnya, bukan pasal kita berhak. Kalau masa dapat kita merasa berhak, nanti pasti bila kita dapat, kita kecewa. Ngapa ni orang ini saya berhak dapat, kan tak dapat. Dia pasti kecewa. Dan kecewa itu adalah punca penderitaan jiwa. Sekaligus bila orang sudah rasa kecewa tanpa dia sedari, dia sebetulnya kecewa tak puas hati dengan kehendak Allah yang kita kata anta maulana. Besar sekali akibatnya, sangat besar, sangat besar. Wa huwal mu'ti likulli makrumah. Dialah Allah pemberi segala kemuliaan. Yafuzuna biha, yang manusia berjaya dengannya. Fala jarama azharu 'inda du'a, maka pasti mereka itu akan menzahirkan semasa doa annahum fi kaunihim mutakallimina, bahwasanya mereka itu adalah orang mutakallimin ala fadlihi wa ihsani, yakni orang-orang yang Allah beri kepada mereka kurnianya, kebaikannya, bimanzilati tifli. Allahu akbar walillahil hamd. Bila kita berjaya semata-mata itu karena kurnianya, maka dalam doa kita merasakan diri kita ini dipelakoni Allah si mutakallim dengan kurnia itu macam bimanzilati, macam kanak-kanak itulah. Kanak-kanak kita umur 3 tahun minta apa? Orang tua bagi, ini bagi, tak bagi. 100% itu kan keisan kita. Apa peranan baby tadi? Nangisnya. Ya minta itulah, minta itulah, minta itulah. Itu aja namanya tiflon. Dia hanya mampu merengek-rengek, menangis-nangis. Bila dapat, adakah karena dia berhak? Dia dapat ilmu itu semata karena belas kasihan orang tuanya. Bila dia tak dapat pun karena orang tua kasihan, karena tahu anak ini belum masanya untuk aku beri. Jadi kita di masa berdoa pastikan rasakan kita berusaha macam kanak-kanak yang hanya boleh menangis, meminta, tak tahu apa-apa sebetulnya. Jadi kalau tak dapat pun tak boleh mengkondem, komplain orang tuanya. Dan bila dapat pun tak boleh ia merasa bangga, merasa dia hebat. Tak. Bimanzilati tifli alladzi la tatimmu maslahatuhu illa bitadbiri qayyimihi. Di mana kemaslahatannya tidak akan sempurna tanpa pentadbiran, pengurusan orang tuanya. Anak ini jadi baik ke tak baik, sempurna tidak, makan minumnya sihat tidak, kan 100 paruh di tangan orang tuanya. Macam itu juga kita, si analogi dia, elok ke tak elok, macam baby tadi di hadapan Allah. Yang bahasa mudahnya kita ni dalam semuanya hanya boleh menangis, merengek-rengek. Tak lebih daripada itu. So itu bila dapat, jangan rasa, oh ini saya berhak. Bila tak dapat, kecewa. Macam mana tak dapat kecewa? Allahu Akbar walillahil hamd. Karena kita sudah kata, anta maulana. Wal abdi alladhi la yantadimu syamla muhimmatihi illa bislahil maulahu. Seorang hamba itu tidak akan menjadi teratur segala urusannya kecuali karena islah maulah. Karena perbuatan baik, islah yang dilakukan oleh tuannya. Ya, baik kita kerana islah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu wa taala qayyumus samawati wal ardh. Karena dia itu qayyum, pengatur, satu-satunya mentadbir, pengatur bumi langit dan isinya. Wal qa'im bi islahi muhimmatil kulli. Dan Allah lah yang melaksanakan kebaikan segala makhluk. Wa huwal mutawalli fil haqiqah lil kulli. Dan Allah hakikatnya satu-satunya mutawalli, pelindung, penjaga bagi segala makhluk. Sehingga ada ayat yang bila kita baca dan kita fahami, kita baca, kita tahu dan kita resapkan hati,
Tidak ada masalah yang tak dapat diatasi. Apa itu? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Ini aja yang baca. Hasbunallah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Padam itu api atas kehendak Allah. Karena Ibrahim sudah yakin sungguh bahwa Allah lah ni'mal maula, Allah lah ni'man nasir. Sehingga Ibrahim kata, hasbunallah. Memadailah aku punya Allah. Cukup, tak perlu yang lain. Tak perlulah merayu-rayu pada api, tak perlu. Ya kadang. Kan api itu ciptaan Allah. Cukuplah Allah yang, kalaulah aku tahu kekurangan aku merasa cukup, biar Allah sendiri yang menutupinya. Sudah, hasbunallah. Karena dia itu ni'mal maula. Ini kesan daripada ucapan yang nampaknya, yang semua kita tahu itulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Kalau Quran sebenarnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, itu dalam sekali. Ingat, syaratnya dirasakan dengan hati. Karena ini doa puji-pujian. Doa puji-pujian. Ya Mas sekalian, nampaknya itu saja yang sempat disampaikan. Jadi pelajaran tambahan hari ini sebetulnya hanya sedikit tambahan penjelasan wa'fu anna wa'filan warhamna yang tak sempat disampaikan minggu lepas. Dan kalimat anta maulana. Tidak banyak. Yang kita pelajari hari ini tidak banyak. Hanya 2 itu saja. Tapi kalau kita resapi, kita pahami, Allah, tidak ada orang sedih, tidak ada orang kecewa, tidak ada orang mengeluh. Jadi bahasanya sentiasa bahasa ceria, bahasa puji-pujian, bahasa terima kasih. Ya itu saja. Kan Nabi pernah bersabda, jauh sekarang semua sudah tahu kan? Bila Nabi mendapatkan sesuatu yang Nabi sukai, Nabi baca, Alhamdulillah, ini tatimu solihat. Kan? Bila dapat sesuatu yang tak menyenangkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Mana dalam semua keadaan Alhamdulillah. Itu maksud saya, bila dipahami betul-betul anta maulani, orang akan sentiasa tersenyum, bahasa mudahnya, ceria, hatinya berbunga-bunga dalam keadaan apa sekalipun. Itulah maksudnya. Sarannya dipahami. Tapi realiti kan tidak begitu, jamaah sekalian. Realiti kan begitu. Jadi kalau tidak situ, mana kita perlu tingkatkan kualiti iman kita kepada anta maulana. Kan kita sering, jamaah sekalian, kalau kita ada peluang untuk burak, biasanya lebih bahasa naratifnya kan lebih banyak mengeluh. Itu biasanya lebih naratifnya lebih mengeluh, nuansanya itu keluar lagi. Wah, macam mana ya kalau kita paham anta maulana, natif mengeluh itu tak ada, ya Mas sekalian. Tak ada. Abu Bakar pernah sedih luar biasa dan patut sedih. Apa tidaknya nyawa Nabi Muhammad terancam ketika nyorok di gua yang sangat sempit, orang kafir berjaya mengikutinya hingga depan pintu gua. Abu Bakar kata, kalau tunduk saja pasti mereka nampak kita, mati kita. Itu mana patutlah kalau benda itu boleh menyebabkan orang yang sangat mencari Rasulullah sedih macam Abu Bakar. Patut, wajar. Tapi apa kata Nabi pada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Masya Allah. Abu Bakar, janganlah sedih. Kenapa kamu sedih, macam kecewa, macam menyesal, macam mengeluh, macam pesimistik ni apa pasal? La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu fikir kita berdua. Ini Allah bersama kita, Bakar. Coba rasakan kehadiran Allah dalam fa'anzalo sakinatahu. Sepantas kilat rasa sedih, rasa mengeluh, rasa khawatir yang ada dalam hati Bakar lenyap seketika. Ketika hati Bakar tiba-tiba merasakan kehadiran Allah. Apakah maksud itu maknanya bahaya tidak lagi mengancam? Boleh jadi. Tapi orang kafir masih depan itu. Kenapa keadaan dari si Zahir belum berubah, tapi hati sudah jadi tenang?
ketika hati sudah kembali. Dan bagi orang yang sehebat Abu Bakar memang mudah nak merasakan kehadiran Allah ketika ia lupa, karena dah membiasakan setiap hari. Mungkin bagi kita memang susah, karena mungkin kita belum membiasakan diri. Walaupun dibagi tahu la tahzan innal ma'ana 10 kali pun kita mungkin masih, iyalah, awak bolehlah cakap la tahzan innal ma'ana. Kamu tak rasa, itu biasa kita dengar. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang tidak patut dikekalkan. Mesti ada usaha untuk mengubah. Dan yang boleh diubah. Karena Quran memberi panduan. Itu maksud saya. Syaratnya kita mau memperbetulkannya. Kan biasanya begitu kan? Kalau kita susah, jangan sedih, sabarlah, jangan sedih lah. Bolehlah awak cakap jangan sedih, sabar. Awak tak rasa. Sayang. Jadi nuansa kita ni bila bercakap, bila budak itu bernuansa mengeluh, negatif. Nuansa mengeluh. Natifnya jadi pesimistik. So, tidak boleh. Nabi kata, bila berlaku apa-apa, katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan ucapan orang yang optimistik. Ucapan orang bersyukur. Nah, nak mengubah itu pun kita satu masalah. Walaupun hadis itu hadis yang sederhana kan nampaknya. Tapi menjadi tidak mudah karena hadis itu kaitannya dengan hati. Kalau mengubah pergerakan tangan daripada tinggi ke sini, senang dalam sholat. Kalau melakukan bacaan doa tak betul, senang. Kalau membutuhkan bacaan wirid yang tidak menepati sunnah, menjadi sunnah, simple. Tapi coba kalau membutuhkan bab ini, pasti kita perlu bermujahadah, mas sekalian. Sebab itulah saya pesan kepada diri saya sendiri, yang masih sangat-sangat kurang. Tapi dengan izin Allah kita mohon, Allah beri kita keizinan untuk terus mengkaji, membaca, mengkaji pesan-pesan ulama. Insya Allah lama akan bertambah dan kita tahu, oh rupanya kelemahan saya di sini, rupanya. Kenapa saya terus berada di macam ini? Kenapa? Dan itu satu, Masya Allah, keuntungan yang luar biasa. Sementara Allah masih kita beri peluang. Itu saja yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.